Perjalanan menuju sekolah senantiasa menjadi hal paling menantang bagi Tera, siswa SMA Negeri 1 Sungai Selan asal Kuala Sugihan, Sumatera Selatan. Tepat pukul 4 pagi hari, Tera sudah harus bersiap dan berangkat ke dermaga Kuala Sugihan untuk menaiki perahu menuju ke sekolahnya. Cuaca cerah merupakan suatu hal yang selalu disyukuri oleh Tera, karena seragam sekolahnya tetap kering dan layak pakai sampai ke sekolah. Perahu yang ditumpangi Tera tidak terlalu besar ukurannya. Kadangkala hanya Tera saja yang menjadi penumpang di perahu tersebut. Maklum, Tera satu-satunya murid asal Kuala Sugihan yang menimba ilmu hingga ke Sungai Selan. Di pelabuhan Sungai Selan sudah berdiri Pepi, sahabat Tera yang setia menanti kedatangan sahabatnya. Pepi merupakan warga asli Sungai Selan. Setiap hari, Pepi setia menjemput dan mengantar Tera ke pelabuhan. Perjalanan yang mereka tempuh dari pelabuhan menuju ke SMA Negeri 1 Sungai Selan kurang lebih sekitar 5 km. Selama perjalanan, biasanya Tera membagikan ceritanya di perahu pagi itu kepada Pepi. Tidak jarang juga mereka membahas tugas yang akan dikumpulkan pada hari itu bersama. Setiap pagi aku harus bangun lebih awal untuk mengejar jadwal kapal yang berangkat ke dermaga Sungai Selan. Karena waktu tempuh dari tempatku ke sana kurang lebih 1,5 jam. Terkadang suka telat karena ada kendala di kapalnya atau habis bahan bakar, juga ada kendala di mesin. Sebenarnya sering takut juga karena kapal jalannya cepat dan kondisi alam juga berpengaruh. Misalnya gelombang pasang, hujan deras. Ini kan ngaruh juga sama kondisi fisik. Udah kecapean duluan di jalan. Tapi alhamdulillah berkat motivasi dari guru-guru bikin aku semangat lagi untuk bersekolah dan berprestasi. Banyak anak-anak di luar sana yang tidak bisa bersekolah karena banyak kendala. Seperti terkendala dari ekonomi, terkendala dari misal jarak yang cukup jauh untuk ke sekolah sini. Kan juga guru-guru sangat memotivasi agar untuk terus berprestasi. Jangan karena hal tersebut kita bisa untuk ngedown, bisa nggak percaya diri gitu, walaupun keadaan yang nggak memungkinkan. SMA Negeri 1 Sungai Selan dipilih Tera untuk melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah atasnya. Meski jauh dari tempat tinggalnya dan harus menyeberangi lautan, namun sekolah ini nyatanya lebih dekat dibandingkan dengan sekolah menengah atas negeri lainnya di daerah Sumatera Selatan.
Saat ini Tera duduk di kelas 12 IPA 1. Di sekolah, Tera merupakan siswa berprestasi dan meraih beasiswa sekolah. Tera juga aktif di kelas. Ia kerap bertanya bila mengalami kendala dalam kegiatan belajar mengajar. Tera menduduki peringkat 3 besar di kelasnya. Tidak mengherankan bila para guru mengapresiasi semangat belajarnya yang tinggi walau bersekolah jauh dari rumah. Saya sendiri sangat-sangat berterima kasih kepada guru di SMA Negeri 1 Sungai Selan ini karena telah mengajari kami dengan ikhlas, rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Betapa besar rasa semangat juang mereka dalam membangun generasi yang berkarakter dan berprestasi. Para guru pun senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan mereka yang mengalami kendala. Memiliki siswa sebanyak total 382 orang dengan siswa laki-laki sebanyak 116 orang dan siswa perempuan sebanyak 274 orang. Dengan jumlah siswa sebanyak itu, sekolah ini membutuhkan 13 ruang kelas. Namun, hanya 11 ruang kelas yang tersedia, sedangkan 2 kelas lagi menggunakan ruang laboratorium. Kelas 10 terdiri dari 4 kelas, kelas 11 5 kelas, dan kelas 12 4 kelas. SMA Negeri 1 Sungai Selan berdiri sejak tahun 2002 dengan visi sekarang mewujudkan insan yang cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, maka sekolah mempunyai misi, yaitu menciptakan suasana belajar, mengajar yang menyenangkan, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Atau istilahnya sekarang PAIKEM. Untuk pembelajaran, karena ini masa pandemi, terus terang kita mengacu kepada surat keputusan bersama 4 menteri tentang pelaksanaan pembelajaran masa pandemi. Kalau sebelum pandemi kami laksanakan pelajaran secara reguler, itu dilaksanakan dari pukul 7.15 sampai pukul 16. Itu yang normal. Tapi karena pandemi, kami baru melaksanakan pembelajaran PTM, pembelajaran tatap muka, tapi terbatas, itu pada tanggal 23 Agustus. Nah, dalam masa PTM ini, siswa kami bagi dalam 2 shift. Shift pagi dan shift siang, dengan masing-masing shift kurang lebih sekitar 3 jam di sekolah. Karena mengingat bahwa dalam masa pandemi untuk mengurangi kesempatan berkerumun, maka kami gitu. Jadi satu hari mereka berbagi 2 shift, 50% di sekolah shift pertama, nanti masuk lagi 50% shift kedua.
Saat ini tenaga pengajar yang ada di SMA Negeri 1 Sungai Selan berjumlah 21 orang yang terdiri dari warga lokal maupun luar Sungai Selan. Peran guru atau tenaga pengajar ini sangat penting bagi siswa seperti Tera. Karena di sekolah ini, guru akan memberikan konseling kepada mereka yang memiliki kendala dalam bersekolah. Biasanya kendala ini berupa penurunan presensi maupun penurunan prestasi. Konseling akan dilakukan oleh guru bersama orang tua atau wali siswa dan dilakukan melalui tatap muka maupun daring dari sekolah. Harapan pertama untuk sekolah tentunya, kami berharap SMA Negeri 1 Sungai Selan ke depan bisa menjadi sekolah tujuan, sekolah harapan bagi masyarakat Kecamatan Sungai Selan pada khususnya dan Bangka Tengah pada umumnya, karena kami yakin ke depan tantangan akan lebih besar lagi. Kepada guru-guru kami berharap terus untuk memotivasi diri, meningkatkan diri, karena ke depan tuntutan guru sebagai pendidik akan lebih kompleks. Apalagi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencanangkan sebagai salah satu provinsi yang jadi pilot untuk pelaksanaan program PISA. Ya, jadi ada program internasional for assessment untuk anak-anak. Jadi akan dilaksanakan tahun 2022, kita siap begitu. Nah, kepada anak-anak, terutama kepada anak-anak kami yang kelas 12. Jangan hanya merasa setelah tamat SMA sudah selesai. Harapan kami jadi ke perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri. Karena terus terang di SMA Negeri 1 Sungai Selan, salah satu kendala kami adalah outcome anak-anak setelah lulus dari SMA. Angka yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri termasuk rendah kami. Kami berharap mudah-mudahan ke depan mereka bisa meningkat lagi. Baik itu di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Yang penting kuliah dulu, jangan sampai selesai di SMA. Kenapa oralit di usus dikasih oralit itu ada glukosa sama garam ya kan? Jadi kalau kan tadi ada co-transport. Di tengah kesibukannya menjalankan aktivitas di sekolah, saat ini Tera sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade Biologi tingkat sekolah menengah atas. Bawahnya namanya tuh NaCl, garam tadi yang ada di oralit ya kan. Jadi garam, ya ini ya, membaca dulu, pahami, terus nanti saya kasih soal lagi. Bersama Pak Arfi, guru biologinya, jam istirahat kerap Tera gunakan untuk memperdalam ilmu biologi di perpustakaan. Ibaratkan kayak gimana ya? Kayak gitu kalau transport aktif. Coba baca lagi nih tentang transport aktif. Aktif. Kalau transport aktif itu membutuhkan energi. Kalau yang transport pasif tidak membutuhkan energi. Ya, Biasanya kan bukan hanya saya rasa hampir semua guru di sini selalu melakukan motivasi yang sebisa mungkin lah setiap kali mereka masuk, atau saya juga kan selalu kami kasih motivasi biar siswa bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik, bisa mengerjakan tugas, bisa mengerjakan apa soal-soal yang dikasih guru, bisa mengikuti pelajaran dengan baik supaya kedepannya mereka bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Gimana kontribusi saya? Biasanya kalau saya di kelas ya saya berbicara tentang bagaimana sih supaya siswa bisa mengenal dirinya, mengenal bakatnya, supaya nanti kedepannya
mereka bisa menentukan apa sih yang akan saya lakukan setelah ini, biar kehidupannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Gitu. Nanti kalau berhenti, dia kayak ngelawan arus, ngelawan derajat konsentrasi. Jadi ibaratnya kita pompa, kalau dari tinggi ke rendah kan udah tuh, tapi kalau dari rendah ke tinggi kan udah Begitu waktu pulang sekolah tiba, Tera bergegas menuju ke rumah saudaranya yang terletak tak jauh dari sekolahnya. Di sana, Tera mengistirahatkan diri sejenak sambil menunggu jadwal kedatangan perahu yang akan membawanya pulang menuju ke Kuala Sugihan. Biasanya tuh pulang sekolah singgah ke rumah saudara gitu. Sampai di rumah gitu bersih-bersih, bantu bersih-bersihin rumah, bersih-bersih diri, istirahat sebentar kan gitu. Sambil nunggu jadwal kapal untuk berangkat ke Kuala Sugihan lagi, untuk kembali ke rumah lagi. Kondisi cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini memang berpengaruh pada kondisi fisik Tera. Hujan, angin kencang, dan ombak pasang terkadang mengurungkan niatan Tera untuk pergi ke sekolah. Hal ini tentu berpengaruh pada presensi dan prestasinya di sekolah. Hal inilah yang ditangkap oleh Bu Rizka selaku guru konseling di SMA Negeri 1 Sungai Selan, sehingga beliau merasa perlu melakukan konseling secara langsung kepada wali Tera. Secara umum konseling itu dilakukan ketika anak bermasalah. Bermasalah di sini
bisa dikatakan masalah pribadi, masalah belajar atau masalah lainnya kan. Nah, bagaimana kami tahu kok ini anak yang harus dikonseling, ini anak yang enggak dikonseling? Biasanya anak yang kami konseling itu kami dapat informasinya dari wali kelas yang kenal ibaratnya sama anaknya, atau enggak memang anaknya sendiri punya kemauan, Bu, saya merasa saya punya masalah dan saya perlu bantuan Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah saya gitu. Jadi konseling itu kami lakukan ketika memang ada laporan dari wali kelas kan, kerjasama dengan wali kelas, atau memang siswanya pengen minta bantuan untuk penyelesaian masalah yang dialami gitu. Bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak yang ada di Indonesia. Hal ini juga yang mendasari Tera untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Semoga keinginan Tera ini bisa tercapai dan untuk setiap anak lainnya di luar sana.